Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Awali Yuda, NIM D400190092, kelas D, praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tugas besar dari PMLDI tentang sistem kendali motor induksi 3 fasa. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu kita menggunakan power supply, motor induksi, brake unit, control unit, komputer, dan tentunya memakai software MATLAB untuk Simulink. Kemudian untuk simulasi MATLAB-nya seperti ini, yaitu terdapat motor asinkron atau motor induksi, terdapat juga R eksternal dan sumber tegangan 3 fasa. Nah, untuk dasar teori, motor asinkron atau motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat, dan juga dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Nah, untuk gambar di bawah adalah sistem konstruksi dari motor induksi. Yang pertama ada N-bell, kemudian wiring cover, stator, kemudian frame, stator elektromagnetik, kemudian ada juga konstruksi rotor, yaitu terdapat fan blades, rotor elektromagnet, bearing, dan N-base sebagai penutup dari motornya itu sendiri. Kemudian untuk yang pertama ada rotor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor, yaitu yang pertama rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Yang kedua, lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda dan terdistribusi, dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulung kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Kemudian ada stator, yaitu stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slot untuk membawa gulungan 3 fasa. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. Kemudian untuk analisa dari rangkaiannya itu sendiri, yaitu analisa rangkaian motor induksi pada simulasi MATLAB, itu terdapat pada gambar di samping. Untuk sistemnya ini dilakukan dengan cara memvariasikan nilai frekuensi dan amplitudo tegangan masukan pada bagian stator dari motor induksi. Dilakukan juga penambahan nilai torsi load dengan nilai yang berbeda-beda. Untuk penggantiannya yaitu dilakukan dengan komponen konstan dalam Simulink. Nilai yang dianalisa dalam rangkaian ini adalah nilai kecepatan putar dari motor itu sendiri, nilai arus, dan nilai tegangan. Kemudian untuk sistem kerjanya, motor induksi adalah motor arus bolak-balik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Disebut motor induksi karena arus pada rotor tidak diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara kecepatan rotasi rotor dan kecepatan rotasi medan putar yang dihasilkan oleh arus stator, sehingga motor induksi juga bisa disebut sebagai motor tak serempak. Tegangan output dari universal brake atau inverter akan menghasilkan tegangan output 3 fasa yang memiliki nilai RMS 380 volt AC. Untuk tegangan lainnya dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Nilai tegangan ini adalah sesuai dengan rating motor induksi. Kemudian untuk hasil gelombang dari kecepatannya tadi
terdapat pada gambar di samping. Gambar di bawah memperlihatkan keadaan terjadinya kecepatan pada motor sinkron, di mana grafik kecepatan akan naik atau RPM akan naik seiring berjalannya waktu dan pemberian torsi load pada blok konstan. Motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip tersebut hanya terjadi pada motor induksi. Kemudian untuk analisa arus stator motor induksi ini merupakan arus lain 3 fasa dengan nilai arus yang sama untuk nilai arusnya, tetapi berbeda fasa sebesar 120 derajat antar fasa. Pada grafik di bawah terlihat bahwa arus ketika motor sudah berjalan terlihat cukup tinggi, namun ketika sudah berputar normal maka akan kembali turun. Torsi elektromagnetik dari motor induksi dipengaruhi oleh kecepatan putar atau RPM dari motor induksi tersebut. Kecepatan putar yang berubah-ubah akan menghasilkan torsi elektromagnetik yang berubah-ubah. Untuk grafiknya sudah terlihat di slide. Itu yang pertama, terlihat arusnya sedikit, namun seiring berjalannya waktu arusnya akan naik, kemudian mencapai puncak dan akan turun lagi. Untuk kesimpulannya, yaitu pada proses simulasi semakin besar nilai frekuensi tegangan stator yang digunakan, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan puncak RPM. Sedangkan semakin besar nilai indeks modulasi, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai simulasi. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara memvariasikan nilai frekuensi dan amplitudo tegangan. Untuk tegangan amplitudonya yaitu dimasukkan pada bagian stator dari motor induksi, di mana pengaturan nilai amplitudo tegangan masukan pada bagian stator dilakukan melalui peraturan nilai indeks modulasi. Keadaan tunak akan semakin cepat. Untuk link YouTube dari video presentasi nanti akan saya tambahkan di sini sesudah melakukan upload di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya tadi. Mungkin kita langsung menuju simulasi dari Simulink. Nah, untuk simulasinya adalah seperti ini. Dibangun dengan asynchronous machine atau motor induksi, kemudian ditambahkan R eksternal. Terdapat juga 3-phase source, yaitu tegangan 3 fasa, dibuat dari tegangan 1 fasa dirangkai 3 kali, dan tegangan line to line disetting 380 volt. Terdapat current measurement, terdapat juga volt measurement yang outputnya ditujukan di RMS. Kemudian RMS dari volt measurement dan current measurement dikali dengan block multiply. Di dalamnya terdapat pengalian sehingga didapatkan hasil daya. Kemudian juga ini terdapat 2 RMS diambil dari volt tegangan BC dan current measurement dari current bagian line T. Kemudian untuk torsi loadnya digunakan konstan 15. Untuk busnya dari motor induksi digunakan 2 display, yaitu untuk rotor speed dan elektromagnetik torsi. Kemudian terdapat gain digunakan untuk mengkonversi antara sudut putar menjadi RPM dan dikeluarkan melalui display. Kemudian untuk analisa gelombangnya digunakan scope. Nah, untuk simulasinya langsung kita run saja. Untuk timenya kita melakukan time sebanyak 10
Jadi bisa kita lihat speed atau RPM akan naik. Mungkin kita ubah torsi loadnya menjadi katakanlah 50, maka akan terus berputar. Mungkin terjadi kesalahan atau MATLAB-nya ngebug, jadi kita ulangi lagi. Putaran lagi. Nah, untuk grafik RPM dia akan meningkat seiring berjalannya waktu, akan meningkat terus. Sedangkan untuk tegangannya dia juga akan naik turun seperti ini. Untuk ampernya sendiri seperti yang dijelaskan di PPT tadi, untuk startingnya masih terlihat sangat rendah, kemudian ketika mencapai puncak dia akan turun lagi. Untuk tegangannya stabil, yaitu grafiknya naik turun, tetapi untuk RMS-nya dia stabil. Mungkin itu penjelasan tugas besar PMLDI dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.